Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gilang Setio Aji, Maulidi Rahman, Nurul Afia Fauzia, Kasalimah, dan saya sendiri Siti Askia Ahmad. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluate work and progress, yaitu mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Nah, ada pun nomor kerjanya yang pertama yaitu bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Nah, yang kedua yaitu bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Adapun yang ketiga yaitu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Nah, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada anggota yang lain. Terima kasih. Nah, pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri dan evaluasi diri. Nah, yang pertama yaitu teknik penilaian. Teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Yang kedua yaitu cara membimbing peserta didik dalam menjelaskan cara membimbing peserta didik. Menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara melakukan penilaian diri, yaitu bisa dengan angket penilaian konsep diri, lalu mengevaluasi hasil dari penilaian diri dengan cara melakukan tindak lanjut dengan guru dan peserta didik membahas tentang hasil penilaian diri. Selanjutnya. Nah, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyelesaian. Yang pertama, melakukan penilaian diri terhadap kemampuan memahami proses pembuatan media dalam media tanam hidroponik. Nah, tujuannya di sini untuk melihat perkembangan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam membuat media hidroponik. Nah, ini hanya salah satu contoh dalam mengevaluasi diri peserta didik. Langkah pengisiannya yang pertama, bacalah dengan seksama pernyataan berikut. Jika Anda mengalami seperti yang ditanyakan, maka beri tanda checklist pada kolom yang berisi angka. Selanjutnya. Nah, ini di sini ada kriteria nilai 3 apabila peserta didik memahami proses pembuatan media hidroponik. Nilai 2 apabila peserta didik memahami namun masih perlu bantuan guru dalam melakukan pembuatan media hidroponik. Nilai 1 apabila Anda sangat kesulitan atau tidak memahami cara pembuatan media hidroponik. Nah, di sini contoh yang pertama dari pernyataan pertama yaitu apakah Anda kesulitan dalam mengidentifikasi jenis tumbuhan yang bisa dibudidayakan menggunakan media hidroponik. Yang kedua, apakah Anda telah mengetahui jenis nutrisi apa saja yang dibutuhkan tumbuhan di dalam media hidroponik. Yang ketiga, apakah Anda sudah membuat daftar list perlengkapan membuat hidroponik. Yang keempat, apakah Anda memahami cara merancang media hidroponik dengan runtut. Selanjutnya, apakah Anda telah bekerja sama dengan anggota kelompok dalam merancang pembuatan media tanam hidroponik? Lalu, apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan proyek bersama kelompok Anda? Yang ketujuh, apakah media hidroponik yang Anda rancang berfungsi dengan baik? Lalu kedelapan, apakah Anda mampu mengolah jenis tumbuhan hidroponik menjadi makanan atau minuman? Nah, ini tahapan penilaian diri peserta didik. Yang pertama, menentukan aspek kemampuan yang akan dinilai, lalu menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya, membuat rumusan format penilaian, bisa dalam bentuk daftar checklist, penskoran, atau skala penilaian. Nah, lalu memberikan arahan kepada peserta didik untuk melakukan penilaian. Selanjutnya, pengkajian sampel hasil penelitian untuk memotivasi peserta didik agar terus melakukan pengkajian diri secara cermat dan efektif, lalu menyampaikan feedback hasil kajian sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya bisa kepada Kak Nurul, dipersilakan. Baik, suara saya sudah kedengaran?
Selanjutnya yaitu bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Di sini dilakukan 2 hal, yaitu melakukan penilaian diri dalam hal kekuatan dan kelemahan akademik, serta menentukan tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Lihat dulu tujuannya nih, di mana peserta didik tuh tujuannya itu agar peserta didik mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam memahami materi dalam memahami materi pembuatan media hidroponik. Kemudian nanti mereka akan diberikan jurnal. Untuk pengisian jurnalnya itu sendiri berupa mereka akan mengisi jurnal untuk mengetahui potensi apa yang ada pada diri mereka. Jadi petunjuknya itu isilah jurnal berikut agar Anda mengetahui potensi apa yang ada pada diri Anda yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Nah, berikut contoh jurnal perkembangan belajar yang nanti akan diisi oleh peserta didik. Mulai ada hari dan tanggal, jadi mereka tahu nih, di hari atau tanggal sekian kemampuan yang perlu diperbaiki ini, kemudian kemampuan yang perlu dikembangkan tuh ini. Dari satu hari ke hari lainnya mereka mengetahui kemampuan apa saja yang perlu dikembangkan dan diperbaiki. Misalnya kemampuan yang perlu diperbaiki ada masih perlu menambah wawasan tentang jenis tumbuhan yang bisa ditanam pada media hidroponik. Kemudian masih perlu menambah wawasan tentang jenis nutrisi yang sesuai oleh kebutuhan tumbuhan yang ditanam. Nanti misalnya kemampuan yang perlu dikembangkannya misalnya seperti melakukan persiapan yang teliti dengan membuat daftar list kelengkapan perancangan media, kemudian selalu bekerja sama dengan anggota kelompok dalam membuat media hidroponik, kemudian mengolah produk hidroponik menjadi makanan dan minuman sehat. Nah, jurnal ini dibuat agar mereka mengetahui kemampuan perkembangan dari belajar mereka. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Nurul. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Maulidi. Terima kasih. Baiklah, untuk yang berikutnya adalah tentang bagaimana peserta didik dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang mereka butuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Nah, yang kami tawarkan adalah menggunakan pretest dan posttest. Pada pretest, ini merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Bisa juga digunakan untuk membantu siswa mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian dilaksanakan pembelajaran dan di akhir nanti dilakukan pengukuran kembali dengan menggunakan posttest, yakni tes yang dilakukan setelah peserta didik mengikuti pembelajaran biasanya dilakukan di akhir bab materi yang sedang dipelajari. Nah, pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan guru memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada peserta didik. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat peserta didik mengalami kesulitan memahami pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu dengan mengulang kembali pembelajaran tersebut. Oke, jadi dari mengadakan pretest dan posttest ini, peserta didik ini sudah dibantu nih mengetahui sejauh mana capaian yang sudah mereka capai selama proses pembelajaran. Dari mana mengukurnya? Dari hasil pretest. Nah, jika dalam posttest mereka dapat menyempurnakan jawabannya, maka artinya mereka sudah dapat menyempurnakan proses belajar mereka dalam proses pembelajaran yang sudah dilaluinya. Oke, kembali ke moderator. Iya, terima kasih kepada Kak Maulidi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Gila. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kemudian selanjutnya yaitu langkah yang dibutuhkan untuk penyempurnaan pemahaman peserta didik. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Salah satu caranya yaitu bisa dengan mengetahui gaya belajar setiap peserta didik masing-masing. Nah, dengan mengetahui gaya belajar tersebut, maka guru dapat menyesuaikan baik berupa konten, proses, dan produk yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, sehingga peserta didik lebih dapat termotivasi untuk belajar. Kemudian adapun yang kedua, yaitu memaksimalkan media pembelajaran. Salah satu ciri pembelajaran paradigma baru di era digital ini yaitu dengan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Misalnya, guru dapat melakukan asesmen diagnostik dengan menggunakan situs web Padlet, misalnya, untuk mengetahui gaya belajar dan karakter siswa. Kemudian, adapun untuk membuat konten materi tentang hidroponik,
misalnya dapat membuat audio visual aids berupa animasi untuk dapat memberikan gambaran kepada siswa tentang hidroponik tersebut, sehingga dapat lebih meningkatkan pemahaman siswa. Guru dapat menggunakan bantuan situs web seperti Animaker, Powtoon, Novely, dan lain sebagainya untuk membuat animasi tersebut. Kemudian untuk asesmen formatifnya, guru juga dapat melakukannya dengan aplikasi Kahoot, Quizzes, Educandy, dan lain sebagainya, agar siswa dapat lebih tertarik sehingga meningkatkan pemahaman siswa. Lalu selanjutnya yaitu memberikan remedial dan pengayaan. Nah, hal ini bertujuan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu dengan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Bisa dilakukan dengan cara pembuatan jadwal belajar dan pelaksanaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Gilang. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Silahkan kepada kelompok yang lain, apakah ada yang ingin didiskusikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok 5 tentang fase E, yaitu evaluate work in progress, menginstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Yang ingin saya tanyakan pada kelompok 5 yaitu pada tahap evaluasi diri ini apakah dapat dilaksanakan juga dengan fair assessment sehingga peserta didik dapat saling mengevaluasi kinerja mereka satu sama lain di dalam kelompoknya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Suratun. Selanjutnya, apakah ada anggota kelompok yang ingin menjawab? Saya persilahkan. Ya, mohon izin menjawab, moderator. Baiklah, untuk peer assessment, iya betul peer assessment dapat dilaksanakan juga ya sebagai salah satu pilihan dalam melakukan evaluasi. Nah, namun dalam kesempatan kali ini mungkin hanya kami tampilkan ini adalah yang self assessment-nya saja. Untuk peer assessment mungkin bisa nanti untuk diterapkan dalam beberapa proyek yang lain. Tapi peer assessment betul sangat bisa sekali untuk diterapkan dalam melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih kepada Kak Maulidi. Bagaimana Kak Suratun? Terima kasih, sudah jelas. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari kami kelompok 5. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.